Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Loheria dengan NIM 200510267, Program Studi Manajemen Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus online pelaku ekonomi rakyat di daerah tempat tinggal saya dengan judul Bertahan Hidup dengan Bertani. Baik, kita mulai dari profil singkat narasumber saya. Mereka ini adalah Bapak Janim dan Ibu Painam, sepasang suami istri yang tinggal di Desa Segaralangu, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Bapak Janim sendiri sudah berumur sekitar 68 tahun dan Ibu Painam sudah berumur 65 tahun. Mereka memiliki 3 orang anak, namun terpisah hidupnya dikarenakan 2 di antara anak mereka ini sudah memiliki rumah tangga sendiri, rumah tangga masing-masing. Lalu untuk anak bungsu, anak terakhir mereka ini sedang bekerja sebagai penjaga laundry di Jakarta. Jadi Bapak Janim dan Ibu Painam ini hanya tinggal berdua dan berprofesi sebagai petani padi serta terkadang menjual sayur-sayuran ke pasar untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Lalu untuk sistem produksinya sendiri, mereka awali dengan membeli benih padi yang dimana jenis yang mereka pilih ini adalah jenis padi Impari 42. Lalu mereka melakukan pembibitan padi dengan merendam benih selama 2 hari, lalu dikeringkan sampai berkecambah. Terlebih dahulu mereka ini melakukan pembajakan sawah dengan jasa sewa traktor kepada tetangga mereka. Mereka juga membuat area persemaian di sudut lahan sawah yang bertujuan untuk menabur benih yang sudah berkecambah di area persemaian tersebut. Bapak Janim juga terkadang melakukan pemupukan pada lahan yang ditanami jika dirasa tanahnya kurang subur dan melakukan penyemprotan untuk mengatasi hama. Di sini Bapak Janim meminjam alat semprot kepada tetangganya dikarenakan belum bisa membeli alat semprot sendiri. Lalu setelah 20 hari benih padi yang ditabur di area persemaian itu dicabut dan diikat menjadi beberapa genggaman lalu dipindahkan ke lahan tanam secara terpisah-pisah pada lubang yang berbeda dengan jarak masing-masing yaitu 1 jengkal dengan kedalaman 2 cm. Selanjutnya adalah mereka melakukan pemupukan setelah 5 hari masa tanam dan dilakukan kembali pada hari ke-20 lalu dilakukan kembali pada hari ke-60 masa tanam. Selama masa tanam juga dilakukan pengairan secara berkala setiap 2-3 hari sekali dengan tidak terlalu banyak air supaya tanah juga tidak kering dan tidak terlalu basah. Pengairan dilakukan sampai tahap pengisian bulir padi saja dan tidak sampai memasuki masa panen, dikarenakan jika sudah memasuki masa panen, lahan padi itu harus benar-benar kering dan siap untuk dipanen. Setelah dipanen pun mereka melakukan penjemuran padi kurang lebihnya sekitar 7 hari jika cuaca sedang terik. Lalu selebihnya itu bisa sampai 2 minggu jika cuaca sedang mendung atau cuaca sedang buruk. Hingga akhirnya padi-padi tersebut sudah kering lalu siap dijual kepada pengepul padi dan sebagian hasil panennya itu untuk lalu ke penghasilan. Biasanya mereka ini mendapat 8 karung padi atau sekitar 4 kuintal padi yang sudah kering dan dijual sebanyak 3 kuintal, lalu sisanya 1 kuintal untuk digiling menjadi beras untuk makan mereka sehari-hari. Hasil yang mereka dapat dari penjualan padi ini tidak menentu, tergantung dari kualitas padi yang dihasilkan pada masa itu. Misalnya jika hasil panen bagus, bisa dibeli sekitar 5.500 per kilonya, dan jika hasil panen kurang bagus, dibeli sekitar 4.500 per kilo. Namun, seringkali padi yang dihasilkan dari hasil panen Bapak Janim dan Ibu Painam ini dirasa kurang baik karena serangan hama dan juga cuaca serta naik turunnya harga beli di pasaran, sehingga penghasilan yang mereka dapat ini kurang maksimal. Lalu dapat dihitung penghasilan yang mereka dapat ini kurang lebihnya sekitar 1.350.000 untuk penghasilan panen sebanyak 3 kuintal. Lalu dari penghasilan tersebut mereka bagi sebagai biaya produksi dan juga biaya pengeluaran rumah tangga. Untuk melakukan produksi sendiri mereka mengeluarkan biaya untuk menyewa traktor sebesar Rp100.000, untuk membeli benih padi sebanyak 8 kilo dengan harga sebesar Rp140.000, ditambah dengan biaya membeli pupuk sebanyak 7 kilo dengan harga sebesar Rp95.000,
dan juga untuk membeli obat hama sebanyak 2 kantong dengan harga 50.000. Mereka juga membeli obat padi sebanyak 1 botol dengan harga 80.000. Lalu total keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan ini bisa mencapai Rp465.000. Lalu ke pengeluaran rumah tangganya dari penghasilan panen tersebut dapat kita ketahui hasilnya digunakan untuk biaya proses produksi sebesar Rp465.000 dan sisanya adalah sebesar Rp885.000 untuk membiayai pengeluaran harian rumah tangga Bapak Janim dan Ibu Painem. Pengeluaran rumah tangga harian mereka meliputi dari untuk bumbu dan sayur, minyak, gas LPG, arisan, listrik, dan juga pulsa handphone. Dapat kita totalkan pengeluaran Bapak Janim dan Ibu Painem ini adalah sebesar Rp434.000 per bulannya. Dengan demikian, penghasilan dari penjualan padi belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan rumah tangga Bapak Janim dan Ibu Painem. Dikarenakan hasil panen yang hanya sebesar Rp885.000 seharusnya bisa untuk 3 bulan, namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 2 bulan saja. Sehingga untuk menutup kekurangan tersebut, selain menanam padi, Bapak Janim juga menjual sayuran ke pasar. Biasanya pada hari Senin atau Kamis Bapak Janim menjual sayuran seperti daun singkong, daun kemangi, dan juga bayam ke pasar yang diperoleh dari lahan kecil di samping rumahnya. Seringkali setiap 1 minggu sekali Bapak Janim pergi menjual sayuran tersebut ke pasar. Bapak Janim biasanya membawa masing-masing 20 ikat bayam dan daun singkong, sedangkan untuk daun kemangi sebanyak 10 ikat. Dengan harga jual per ikat dari daun singkong sebesar Rp500, per ikat daun bayam sebesar Rp1.000, dan juga daun kemangi per ikatnya adalah Rp1.500. Sehingga hasil yang diperoleh setelah menjual sayuran sebesar Rp45.000 setiap 1 minggu sekali. Memang sedikit yang mereka peroleh, namun itu cukup membantu mereka untuk menutup kebutuhan harian mereka. Dari pemaparan tersebut saya dapat menemukan beberapa permasalahan yang mungkin masih dihadapi oleh Bapak Janim dan Ibu Painem. Yang pertama adalah kualitas hasil panen yang kurang bagus. Penyebabnya ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti hama, cuaca, dan juga kurang meratanya pemberian pupuk atau pemilihan merek pupuk yang kurang tepat. Lalu ada permasalahan tentang seperti sarana produksi tani yang belum dimiliki, yaitu seperti alat penyemprotan. Keinginan untuk membeli alat penyemprotan itu mungkin ada, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk membeli karena hasil yang mereka dapat ini juga pas-pasan. Lalu ada harga beli hasil panen yang tidak stabil. Ketidakstabilan harga beli di pasar ini biasanya dipengaruhi karena semakin meluasnya hasil panen dan juga kualitas hasil padi yang dihasilkan. Lalu ada juga permasalahan hasil dari panen yang didapat hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja seperti makan, biaya listrik, dan sebagainya. Tidak dapat disisihkan untuk menabung kebutuhan penunjang lainnya. Minimnya penghasilan juga yang mereka peroleh ini setelah masa panen sangat mempengaruhi kondisi keuangan dari rumah tangga Bapak Janim dan Ibu Painem. Saya memaparkan sedikit solusi permasalahan yang mungkin dapat membantu permasalahan yang mereka hadapi. Yang pertama itu adalah hasil panen yang masih kurang bagus. Bisa saja itu disebabkan karena beberapa faktor seperti hama, cuaca, dan pengairan yang kurang. Serta untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya peningkatan teknik pertanian oleh Bapak Janim seperti pemilihan pupuk yang tepat dan lebih memastikan pemerataan pupuk itu sudah merata. Lalu ada memenuhi sarana produksi mungkin menjadi suatu hal yang sangat sulit, bahkan mungkin tidak mereka pikirkan. Namun apabila mereka dapat meningkatkan hasil tani mereka dapat menutup kemungkinan untuk membeli alat penyemprotan tersebut. Dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang, mereka tentunya dapat membeli alat tersebut meskipun memang membutuhkan waktu yang lama. Produk padi ini juga bersifat musiman, sehingga menurut saya Bapak dan Ibu mereka melakukan perubahan terhadap teknik penjualan mereka. Hal itu bertujuan untuk bisa mendapatkan harga yang lebih maksimal. Mereka bisa menjual hasil panen setelah padi kering dan langsung dijual, tetapi tidak semuanya. Sehingga mereka mempunyai padi cadangan untuk dijual bukan pada musimnya, karena jika dijual bukan pada musimnya itu akan menambahkan harga beli panennya itu yang
ditawarkan lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada mengembangkan usaha tani sayur. Bapak Janim dan Ibu Painem ini dapat menambah tumbuhan sayur di pekarangan rumahnya itu, karena yang saya lihat memang masih sedikit luas, bisa ditanami dengan sayuran kemangi atau jenis sayur yang lainnya agar bisa terjual sedikit lebih mahal dibandingkan sayuran lainnya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.